Di sebuah bukit terpencil di Dorset, Inggris, para pekerja konstruksi sedang menyiapkan lahan untuk jalan baru saat mereka tanpa sengaja membongkar sebuah rahasia kelam yang telah terkubur selama 1000 tahun. Mereka tidak menemukan artefak kuno atau reruntuhan biasa. Apa yang mereka temukan jauh lebih mengerikan, sebuah kuburan massal. Tapi ini bukan sembarang kuburan. Di dalamnya terbaring bukti sebuah pembantaian yang begitu brutal dan sistematis, yang hingga kini masih menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bayangkan sebuah lubang dangkal di bekas galian era Romawi. Di dalamnya, 54 kerangka pria muda dilempar begitu saja, anggota tubuh mereka saling tumpang tindih dalam kekacauan. Namun, ada satu detail yang membuat para peneliti terdiam. Semua kerangka itu tanpa kepala. Di salah satu sisi lubang, 51 tengkorak manusia ditumpuk dengan rapi, seolah menjadi pajangan mengerikan atas sebuah kemenangan. Misteri terbesarnya bukanlah bagaimana mereka tewas, melainkan mengapa kepala mereka sengaja dipenggal dan diperlakukan dengan cara yang begitu aneh. Kisah ini membawa kita kembali ke salah satu babak paling brutal dari zaman Viking. Sebuah cerita tentang balas dendam, ritual dan kekejaman yang tak terbayangkan. Pada bulan Juni 2009, sebuah tim dari Oxford Archaeology dipanggil ke lokasi di Ridgeway Hill untuk menyelidiki temuan yang tidak biasa itu. Awalnya, tumpukan tulang tersebut diduga berasal dari zaman Romawi atau prasejarah, hal yang cukup sering ditemukan di Inggris. Namun seiring penggalian berlanjut, skala dan kebrutalan dari apa yang mereka temukan menjadi semakin jelas. Ini bukanlah sebuah pemakaman terhormat. Ini adalah lokasi eksekusi. Para arkeolog dengan hati-hati mengungkap lapisan demi lapisan tanah dan sebuah pemandangan mengerikan tersaji di depan mereka. 54 kerangka, semuanya laki-laki, terbaring di dalam lubang yang sepertinya hanya digunakan karena praktis, bukan digali khusus untuk mereka. Tidak ada sisa pakaian, perhiasan atau senjata yang ditemukan bersama mereka. Mereka ditelanjangi, sebuah tindakan penghinaan tertinggi sebelum nyawa mereka direnggut. David Score, manajer proyek dari Oxford Archaeology, menggambarkan temuan ini sebagai sesuatu yang sangat langka. Menemukan kuburan massal dari periode ini saja sudah merupakan sebuah keberuntungan, tetapi kuburan dengan karakteristik sekejam ini adalah penemuan sekali seumur hidup. Berita tentang Viking tanpa kepala dari Dorset dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, memicu imajinasi publik dan perdebatan sengit di kalangan sejarawan. Siapakah orang-orang ini dan siapa yang membantai mereka dengan cara yang begitu keji? Untuk memecahkan misteri berusia 1000 tahun ini, para ilmuwan mengerahkan teknologi forensik paling canggih, mengubah tulang-tulang yang bisu menjadi saksi sejarah. Pertanyaan pertama adalah, kapan mereka meninggal? Penanggalan radiokarbon memberikan jawaban yang sangat spesifik. Antara tahun 970 dan 1025 Masehi. Periode ini sangatlah penting karena merupakan puncak zaman Viking, masa ketika pesisir Inggris hidup dalam ketakutan terus-menerus akan serangan mendadak dari para pejuang Skandinavia. Selanjutnya, dari mana asal para pria ini? Jawabannya tersembunyi di dalam gigi mereka. Analisis isotop, sebuah teknik yang dapat melacak jejak kimia dari makanan dan air yang dikonsumsi seseorang semasa kecil, menunjukkan hasil yang meyakinkan. Orang-orang ini tidak tumbuh di Inggris. Mereka berasal dari Skandinavia, bahkan beberapa di antaranya berasal dari wilayah di dalam lingkaran Arktik. Identitas mereka pun terungkap. Mereka adalah Viking. Namun bukti paling mengerikan datang dari analisis luka-luka mereka. Ini bukanlah eksekusi yang bersih. Banyak kerangka menunjukkan beberapa luka tebas di tulang leher dan rahang, yang berarti Algojo membutuhkan lebih dari satu ayunan pedang untuk memenggal kepala. Salah satu korban bahkan memiliki luka di tangannya, sebuah bukti tragis dari usahanya yang sia-sia untuk menangkis pedang dengan tangan kosong. Para korban kemungkinan besar dieksekusi dari depan, dipaksa menatap algojo mereka di saat-saat terakhir. Eksekusi ini dirancang bukan hanya untuk membunuh, tetapi juga untuk menimbulkan penderitaan dan kengerian. Untuk memahami mengapa 54 prajurit Viking berakhir di kuburan massal, kita harus melihat kondisi Inggris pada akhir abad ke-10.
Saat itu, Inggris jauh dari kata damai. Kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon terus-menerus berjuang melawan gelombang serangan Viking yang seolah tak ada habisnya. Para Viking ini awalnya datang untuk menjarah, namun ambisi mereka tumbuh hingga mereka mulai menetap dan menaklukkan wilayah luas yang dikenal sebagai Danelaw. Hubungan antara Anglo-Saxon dan Viking sangatlah rumit, diwarnai oleh konflik, gencatan senjata yang rapuh, dan ketidakpercayaan yang mendalam. Pada masa eksekusi di Dorset terjadi, ketegangan sedang berada di puncaknya. Raja Anglo-Saxon saat itu, Ethelred the Unready, menghabiskan sebagian besar masa pemerintahannya melawan invasi yang dipimpin oleh raja-raja Denmark seperti Sweyn Forkbeard. Di tengah iklim ketakutan inilah sebuah peristiwa kelam terjadi. Pada 13 November 1002, Raja Ethelred, karena putus asa, mengeluarkan perintah untuk membantai semua orang Denmark yang tinggal di Inggris, peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian Hari St. Brice. Perintah ini memicu kekerasan di seluruh negeri, di mana para pemukim Denmark diburu dan dibunuh. Apakah kuburan di Dorset adalah hasil dari perintah brutal ini? Waktunya sangat cocok, dan ini menunjukkan bahwa eksekusi massal terhadap Viking bukan hanya kemungkinan, tetapi sebuah kebijakan kerajaan pada masa itu. Berbekal bukti ilmiah dan konteks sejarah, para ahli mulai menyusun teori tentang apa yang sebenarnya terjadi. Teori yang paling kuat adalah bahwa ke-54 Viking ini merupakan anggota kelompok penyerbu yang gagal. Mereka kemungkinan mendarat di pantai Dorset untuk menjarah, tetapi mereka salah perhitungan dan akhirnya ditangkap oleh milisi Anglo-Saxon lokal. Penangkapan mereka menjadi kesempatan untuk balas dendam bagi penduduk lokal. Para tawanan dilucuti, lalu digiring ke lokasi eksekusi publik di dekat jalan utama. Tempat yang sempurna untuk sebuah tontonan mengerikan. Eksekusi yang brutal itu dirancang sebagai pesan yang jelas bagi para penyerbu Viking lainnya. Jangan coba-coba datang ke sini. Ada juga teori yang lebih spesifik mengenai identitas mereka. Beberapa peneliti menduga mereka bukan perampok biasa. Jumlah 54 orang kira-kira setara dengan awak satu kapal panjang Viking. Analisis pada salah satu tengkorak bahkan menemukan giginya telah dikikir dengan alur horizontal. Praktik ini jarang terjadi, tetapi pernah ditemukan di Skandinavia dan diyakini sebagai tanda status atau keanggotaan dalam kelompok prajurit elit. Ini membuka kemungkinan bahwa mereka adalah tentara bayaran profesional, mungkin bahkan anggota Jomsvikings yang legendaris. Jika benar, mengalahkan mereka akan menjadi kemenangan yang jauh lebih besar bagi Anglo-Saxon. Bagian yang paling membingungkan dari penemuan ini adalah perlakuan terhadap kepala para korban. Mengapa dipisahkan dari tubuhnya, lalu ditumpuk dengan rapi? Ada 54 tubuh, tetapi hanya 51 tengkorak yang ditemukan. Kemana perginya 3 kepala lainnya? Kemungkinan besar kepala para pemimpin diambil sebagai trofi, dipajang di atas tombak sebagai peringatan atau disimpan oleh pemimpin lokal sebagai bukti kemenangan. Tindakan memenggal kepala adalah bentuk penghinaan tertinggi, merampas identitas musuh bahkan setelah kematian. Pada masa itu, kepala dianggap sebagai pusat jiwa dan kekuatan seseorang. Dengan memisahkannya, para algojo tidak hanya membunuh tubuhnya, tetapi juga berusaha menghancurkan roh musuh mereka. Tumpukan yang rapi juga menunjukkan bahwa ini bukanlah hasil dari pertempuran yang kacau. Ini adalah sebuah prosedur yang dingin dan metodis. Setelah setiap pria dieksekusi, kepalanya dipenggal dan diletakkan di tumpukan. Ini mengubah kuburan dari sekadar tempat pembuangan mayat menjadi sebuah monumen brutal, sebuah pernyataan kekuasaan yang sengaja ditinggalkan untuk dilihat. Penemuan di Ridgeway Hill lebih dari sekadar temuan arkeologis. Ini adalah potret brutal yang membeku dalam waktu, menangkap satu momen mengerikan dalam sejarah panjang antara Viking dan Anglo-Saxon. Ini adalah bukti fisik dari apa yang sebelumnya hanya kita baca dalam kronik-kronik kuno, bahwa konflik ini adalah perjuangan kejam untuk bertahan hidup, di mana belas kasihan jarang sekali diberikan. Kita mungkin tidak akan pernah tahu nama-nama mereka, desa asal mereka, atau apa pikiran terakhir mereka saat menghadapi pedang sang algojo. Namun, berkat kerja keras para arkeolog dan ilmuwan, tulang-tulang mereka tidak lagi bisu.
Mereka telah menceritakan kisah mereka tentang sebuah ekspedisi yang gagal, eksekusi massal yang mengerikan, dan sebuah babak kelam dalam sejarah manusia. Penemuan ini mengingatkan kita bahwa di bawah tanah yang kita pijak, terkubur cerita-cerita yang menunggu untuk diungkapkan, bukti bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati.